Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Perkenalkan, saya Hana Desi Suryandari, CGP Angkatan 7 dari SMP Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liana sebagai fasilitator dan Ibu Yuliani sebagai pengajar praktik yang telah mendampingi dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Feliktian Teknowijoyo, Kepala SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta, dan Bapak Gunowo, Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo, yang telah memberikan waktu dan berbagi pengalaman sebagai pimpinan sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, ini patokan yang mungkin saya pakai untuk diri saya sendiri, jadi yang bisa bermanfaat lebih banyak orang gitu, mungkin itu patokan saya. Jadi jangan pernah mikir mana yang paling besar untuk saya, jangan. Jadi mikir yang paling berdampak positif untuk orang lain, terutama siswa gitu. Nah, itu yang mungkin utamanya. Dalam kasus-kasus tertentu mungkin terjadi dua kepentingan yang sama-sama benar. Untuk kepentingan yang sama-sama benar ini dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalankan untuk mengambil keputusan dalam kasus ini? Biasanya kami susun seperti skala prioritas lah. Ini kalau jodoh ini lebih. Analisis hasil wawancara dengan pimpinan sekolah. Pertama, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Rangkuman pada wawancara yang pertama yang dilakukan adalah melihat hati nurani. Apakah ada sesuatu yang janggal pada kasus tersebut? Jika ada yang janggal, akan dilakukan proses pengambilan keputusan. Pada wawancara yang kedua, melihat kasus secara keseluruhan dengan memperhatikan waktu, unsur etika, melihat pertimbangan dari rekan kerja. Hasil analisa, dalam mengidentifikasi, kita dapat melakukan dengan menggunakan unsur etika yang di dalamnya ada kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar. Dibutuhkan pertimbangan dan sudut pandang lain dapat dari rekan kerja maupun panutan sebelum memutuskan dilema etika atau bujukan moral. 2. Bagaimana pengambilan keputusan dari dua kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Rangkuman wawancara pertama, jika kedua kasus tidak bertentangan dengan hukum, akan dipilih keputusan yang memiliki dampak baik yang lebih banyak atau yang terbaik. Wawancara 2, dengan menyusun skala prioritas, mempertimbangkan dengan baik, harapannya keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Hasil analisa, dalam mengambil keputusan dari dua kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, dapat dilakukan dengan cara melihat dampak dari keputusan yang akan diambil atau menyusun skala prioritas dari kasus tersebut dan dilakukan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. 3. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Rangkuman wawancara pertama. Dengan melihat waktu, harus segera diputuskan atau tidak. Jika tidak, mengambil waktu untuk berpikir dengan tenang, berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah, dan menentukan skala prioritas. Wawancara kedua, mempertimbangkan waktu, berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah untuk melihat sudut pandang lain, mengumpulkan fakta untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Hasil analisa, langkah-langkah dalam mengambil keputusan diawali dengan mempertimbangkan waktu, apakah harus segera diputuskan atau tidak, berkomunikasi dengan pihak lain untuk mengumpulkan fakta maupun membuat skala prioritas. 4. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Rangkuman wawancara pertama. Dengan memberikan waktu atau menunggu sejenak
untuk tenang, kemudian mencari fakta dari kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan. Wawancara 2, dengan cara menarik diri untuk mendapatkan ketenangan terlebih dahulu, kemudian berkomunikasi dengan pihak yang terkait dalam kasus tersebut untuk mencari fakta. Hasil analisa, hal efektif yang dilakukan adalah menarik diri untuk tenang, kemudian mencari fakta dari kasus sebagai bahan pertimbangan. 5. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Rangkuman wawancara pertama, tantangannya adalah mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi, sehingga dibutuhkan fakta-fakta untuk membantu mengambil keputusan. Wawancara 2, tantangan yang terjadi dalam mengidentifikasi kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk jika keputusan tersebut diambil. Hasil analisa, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi kemungkinan terbaik atau terburuk dari beberapa pilihan keputusan yang akan diambil. 6. Apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Rangkuman wawancara pertama, ketika ada desakan bahwa keputusan harus segera diambil, maka akan diputuskan dengan melihat manfaat terbesar untuk siswa. Jika tidak mendesak, maka akan diatur waktu untuk mengambil keputusan. Wawancara 2, tergantung dengan kebutuhan. Jika mendesak, akan segera diputuskan berdasarkan skala prioritas. Jika diberi waktu untuk memikirkan, maka akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan pihak lain. Hasil analisa, dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dipertimbangkan dahulu apakah keputusan tersebut mendesak atau tidak. Jika mendesak, akan segera diputuskan dengan skala prioritas atau keputusan yang berpihak pada siswa. Jika tidak, akan diatur waktu untuk proses pengambilan keputusan. 7. Siapa atau faktor apa saja yang membantu dalam mengambil keputusan dilema etika? Rangkuman wawancara pertama, faktor yang membantu adalah waktu. Dengan waktu yang cukup, keputusan dapat dipikirkan dengan lebih baik. Kemudian, fakta-fakta yang diperoleh untuk membantu dalam mempertimbangkan keputusan dan konsultasi dengan pihak lain atau panutan. Wawancara kedua, faktor yang membantu adalah tim atau rekan kerja yang dapat dimintai pertimbangan, serta panutan atau atasan. Hasil analisa, faktor yang membantu mengambil keputusan adalah waktu untuk berpikir dan fakta-fakta yang membantu mempertimbangkan keputusan. Siapa yang dapat membantu adalah rekan kerja atau panutan. 8. Pembelajaran yang dapat dipetik dalam mengambil keputusan dilema etika. Rangkuman wawancara pertama, mendapat pengalaman mempertimbangkan keputusan dalam kasus dilema etika dan belajar memposisikan diri sebagai orang yang terkena dampak dari keputusan yang akan diambil. Wawancara 2, belajar menempatkan diri dalam posisi yang tepat. Melibatkan rekan menunjukkan penghargaan pada posisi rekan kerja. Bekerja dengan tim lebih siap menanggung resiko dari keputusan. Hasil analisa, pembelajaran yang dapat dipetik dalam mengambil keputusan dilema etika adalah belajar memposisikan diri dan belajar bekerja bersama tim. Refleksi hasil wawancara. Hal menarik yang muncul dari wawancara adalah keterkaitan waktu dengan pengambilan keputusan, sehingga memunculkan pertanyaan sebagai berikut. Apakah dengan mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dapat berdampak pada waktu yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan? Yang saya dapatkan dari kegiatan wawancara adalah mendapat pengalaman baik dalam mengambil keputusan dari pemimpin sekolah. Dari hasil wawancara, tentu saja ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan yang didapatkan adalah dibutuhkan ketenangan berpikir sebelum mengambil keputusan.
mempertimbangkan waktu dalam pengambilan keputusan. Fakta sangat dibutuhkan dalam membantu mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, dan keputusan yang terbaik adalah keputusan yang berpihak pada murid. Sedangkan perbedaan dalam menentukan faktor utama yang membantu dalam pengambilan keputusan. Rencana pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika dilakukan dengan melihat nilai-nilai kebajikan serta melakukan pengujian pada kasus. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dampak baik dan dampak buruk dari keputusan yang akan diambil. Dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan, murid maupun rekan guru, saya akan mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Penerapan pengambilan keputusan akan saya lakukan segera dalam menghadapi kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Mengenai kejelasan suara atau video yang digunakan, saya sudah melakukan cek ulang pada video dengan melihat tayangan dan membaca tulisan dalam video. Saya membayangkan orang lain merasa jelas dengan apa yang saya sampaikan melalui video. Untuk durasi waktu, saya sudah menguji dan mengambil intisari dari hasil wawancara, kemudian meninjau ulang dalam menyajikan dalam bentuk video. Berikut ini adalah checklist refleksi wawancara. Sekian demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia.